Jadi kalau dalam ilmu tauhid, kata-kata sudah ada ini perlu dikoreksi karena kata-kata sudah mesti ada belum. Sudah makan? Sudah berarti tadi belum makan. Sudah ada? Sudah berarti tadi belum ada. Sudah kenyang? Sudah. Sudah. Nah, kata-kata sudah mesti ada lawannya belum. Oleh sebab itu untuk lebih jelasnya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, lebih layaknya tidak perlu kita menggunakan kata-kata sudah. Jadi Allah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Nah, setelah Allah menciptakan tempat, ya Allah tetap ada. Sampai kapan? Tidak ada sampainya. Karena Allah Subhanahu wa taala baqo, kekal, tidak ada sampainya. Tidak ada dari, tidak ada sampai. Nah, dari kapan? Oh, tidak ada. Sampai kapan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala kidam, azali, Allah ada tanpa adanya permulaan, dan Allah akan terus ada sampai tanpa adanya pengakhiran. Kurang lebihnya seperti itu. Sebagian ulama memang menggunakan metode tafwid, akan tetapi tafwid ma'atanzih. Mereka menyerahkan makna secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'atanzih, disertai memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Ini metode tafwid yang benar. Jangan cuma tafwid, akan tetapi justru diberi maksud dengan alasan, oh berarti kalau ayat-ayat Al-Quran banyak yang mutasyabihat, berarti banyak yang tidak bisa difahami dong. Berarti Al-Quran bukan hudan lil muttaqin dong. Nah, ini pemahaman yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membacakan pernyataan para a'immatul arba'ah mengenai Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tempat, dari zaman, dari batasan-batasan. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Intinya demikian. Karena banyak sekali orang-orang yang menerjemahkan ataupun menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Seperti contoh yang lebih rincinya kita membahas Ar-Rahman wa 'alal arsyistawa. Mereka menisbatkan pemahaman-pemahaman tersebut kepada para a'immatul arba'ah ataupun salah satu dari imam empat. Oleh sebab itu kita akan membacakan beberapa pernyataan para a'immatul arba'ah, mulai al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir al-Imam Ahmad, mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenai kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dari tempat ataupun dari menyerupai makhluknya. Pertama-tama, marilah sama-sama kita dengarkan pernyataan al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Absat, karya Imam Abu Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya yang ditahqiq oleh Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari, halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ara'aita law qila aynallah yuqalu lahu kanallahu ta'ala wala makana qabla ay yakhluqal khalqa wa kanallahu ta'ala walam yakun aina wala khalqun wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Qultu, aku berkata, ara'aita law qila aynallah, tahukah engkau jika ada orang bertanya,
Jika ada orang bertanya, Aina Allah? Allah di mana? Yuqalu lahu, katakan kepadanya, kana Allahu ta'ala wala makana qabla ay yakhluqal khalqa. Dialah Allah ada tanpa adanya permulaan. Kana Allahu ta'ala wala makana. Allah ada tanpa adanya permulaan dan tanpa adanya tempat. Qabla ay yakhluqal khalqa, dan dia ada sebelum menciptakan seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa adanya permulaan, sebelum Allah menciptakan tempat, bahkan sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun aina wala khalqun wala syai'. Dan Allah ada tanpa permulaan, walam yakun aina, dan sebelum ada tempat. Kata-kata aina, sebelum ada kata-kata aina, wala khalqun wala syai'un, dan tidak ada makhluk satupun ataupun tidak ada sesuatu apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Jadi kalau dalam ilmu tauhid, kata-kata sudah ada ini perlu dikoreksi, karena kata-kata sudah mesti ada. Belum, sudah makan, sudah berarti tadi belum makan. Sudah ada, sudah berarti tadi belum ada. Sudah kenyang, sudah. Sudah. Nah, kata-kata sudah mesti ada lawannya belum. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih layaknya tidak perlu kita menggunakan kata-kata sudah. Jadi Allah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Nah, setelah Allah menciptakan tempat, ya Allah tetap ada. Sampai kapan? Tidak ada sampainya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala baqo, kekal, tidak ada sampainya. Tidak ada dari, tidak ada sampai. Nah, dari kapan? Oh, tidak ada. Sampai kapan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala kidam, azali, Allah ada tanpa adanya permulaan, dan Allah akan terus ada sampai tanpa adanya pengakhiran. Kurang lebihnya seperti itu. Wa huwa khaliqu kulli syai', dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ini pernyataan Imam Abu Hanifah. Yang kedua, di dalam kitab Al-Wasiyah, dalam kumpulan risalah Imam Abu Hanifah yang ditahqiq oleh Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari halaman 2, juga dikutip oleh Asy-Syaikh Mula Ali Qori dalam Syarah Al-Fiqhul Akbar halaman 70. Wa nukirru bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala alal arsy istawa min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun alaihi wa huwa hafidul arsy wa ghairil arsy min ghairi ihtiyajin falau kana muhtajan lama qadara ala ijadil alam wa tadbirihi kal makhluqin walau kana muhtajan ilal julusi wal qarari faqabla khalqil arsy aina kana Allah ta'ala Allahu an dzalik uluwan kabira. Ini pernyataan kedua Al-Imam Abu Hanifah. Wa nukirru bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala alal arsy istawa. Dan kita mengimani adanya ayat Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kita mengimani ayat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dengan meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada arsy tersebut. Nah, ingat, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, kita harus iman Allah beristiwa. Nah, jangan bertempat, jangan kita artikan bertempat ataupun bersemayam. Karena kata-kata bersemayam ini menunjukkan makna tempat. Jadi lebih amannya untuk
teman-teman ataupun orang-orang yang ingin mengartikan makna istiwa, Ar-Rahman walal arsyistawa, yang menggunakan metode tafwid, yaitu menyerahkan makna secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus maksudnya bagaimana? Namanya tafwid itu menyerahkan maknanya. Jadi tidak perlu diberi maksud. Nah, adapun apabila kita ingin memberi maksud, berarti kita perlu yang namanya takwil, mengartikan lafaz istiwa dengan makna-makna yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak bertentangan dengan pendapat para ulama yang tetap memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan metode tafwid, akan tetapi diberi maksud justru malah terjerumus kepada menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Sebagian ulama memang menggunakan metode tafwid, akan tetapi tafwid ma'atanzih. Mereka menyerahkan makna secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'atanzih, disertai memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyerupai makhluk. Ini metode tafwid yang benar. Jangan cuma tafwid, akan tetapi justru diberi maksud dengan alasan, oh berarti kalau ayat-ayat Al-Quran banyak yang mutasyabihat, berarti banyak yang tidak bisa difahami dong. Berarti Al-Quran bukan hudan lil muttaqin dong. Nah, ini pemahaman yang keliru. Nah, jadi untuk ayat-ayat mutasyabihat, sebagaimana nanti kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i, bagi orang-orang yang tidak memiliki kefahaman yang benar, tidak termasuk ar-rasikhuna fil ilm, maka tugasnya hanya mengimani saja. Tidak perlu membahas panjang lebar. Bahkan pernyataan Imam Malik yang nanti kita akan baca, orang-orang yang mempertanyakan masalah ini justru itulah bid'ah mungkaroh. Nah, itulah bid'ah mungkaroh, orang-orang yang bertanya masalah ini, yang memperpanjang permasalahan tersebut. Nah, kembali kita ke pernyataan Al-Imam Abu Hanifah. Kita wajib mengimani ayat tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, dengan meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada arsy tersebut, dan dia tidak bertempat ataupun tidak bersemayam di atasnya. Dialah Allah yang memelihara arsy. Nah, hafizul arsy. Nah, sebagian ulama memberi takwil istaula, menguasai arsy. Maka ditentang oleh mereka. Berarti sama dong kata-kata menguasai sebagaimana kamu menguasai rumahmu. Dicontohkan seperti itu. Justru itu salah. Tidak ada seorang pun yang menguasai rumahnya. Seandainya dia bisa menguasai rumahnya, dia bisa untuk menahan kalau misalnya ada gempa bumi, rumahnya tidak hancur. Nah, kalau ada maling, rumahnya tidak kemalingan. Nah, kalau ada banjir, rumahnya tidak banjir. Karena dia bisa menguasai rumahnya, bisa menjaga rumahnya. Buktinya kalau ada gempa bumi, rumahnya juga hancur. Kebanjiran, rumahnya juga kebanjiran. Contohnya seperti itu. Jadi jangan dicampur aduk masalah menguasai. Menguasai ini hanya khusus sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha menguasai. Makhluknya semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi. Dialah Allah yang memelihara arsy dan yang lainnya tanpa membutuhkan kepada itu semua. Hafizul arsy wa ghairihi min ghairi ihtiyajin ilaih. Karena jika Allah membutuhkan kepada sesuatu, maka Allah tidak akan kuasa untuk menciptakan dan mengatur alam ini. Dan berarti dia seperti seluruh makhluknya sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk, jika membutuhkan kepada tempat, lantas sebelum menciptakan makhluk, termasuk arsy di mana dia berada,
Allah Maha Suci dari itu semua dengan kesucian yang agung. Pernyataan Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian kita lihat pernyataan Imam Malik rahmatullah alaih. Berkata Al-Hafiz Al-Muhaddits Al-Imam Malik rahimahullah, ketika seseorang bertanya makna Ar-Rahman walal arsyistawa, maka apa jawab Imam Malik? Majhulun ma'kulun imanun bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Nah, maknanya tidak diketahui maknanya dan tidak boleh kita mengatakannya mustahil. Percaya akannya wajib, iman kepadanya adalah wajib, bertanya tentang itu adalah bid'ah mungkaroh. Jadi makna sesungguhnya Ar-Rahman walal arsyistawa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh mengatakan itu mustahil. Maksudnya mustahil gimana? Ar-Rahman walal arsyistawa itu mustahil. Oh, tidak boleh, itu ada di Al-Qur'an. Nah, wasu'alu anhu, nah, imanun bihi wajibun, iman kepadanya wajib. Wasu'alu anhu, bertanya, memperpanjang lebar pembahasan mengenai ayat tersebut, bid'ah mungkaroh, itu adalah bid'ah, kesesatan. Maka orang yang bertanya tadi diusir oleh Imam Malik disebabkan pertanyaan tersebut. Nah, karena beliau tidak ingin seseorang mengartikan ayat-ayat mutasyabihat itu secara zahirnya saja. Nanti apabila diartikan secara zahir, maka ketemu dengan ayat-ayat yang lain. Seperti ketika orang-orang berbaiat, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah kita pernah mendengar tangan Allah keluar entah dari langit ataukah dari arsy, keluar di atas tangan-tangan mereka ketika mereka berbaiat, ketika para sahabat berbaiat? Tidak ada. Nah, tidak ada riwayat yang menyebutkan ada tangan yang keluar, tidak ada. Nah, oleh sebab itu, untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat, yang pertama kita boleh menggunakan metode tafwid, menyerahkan makna secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'at tanzih, disertai mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan metode takwil, mentakwil. Ada sebagian yang berpendapat, jadi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy, bukan berarti Allah bertempat di atas arsy, bukan begitu kata mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas arsy, tapi Allah tidak butuh kepada arsy dan tidak berada di atas arsy, tepat di atas arsy. Sebagaimana langit. Nah, langit ini tempatnya di atas bumi, tapi dia tidak bertempat di atas bumi. Nah, malah dia samakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy dengan kedudukan langit dengan bumi. Masya Allah. Ini kan pemahaman yang rincu. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Kemudian masalah langit di atas bumi, langit itu bukan bertempat di atas bumi, tidak. Sebagaimana kacamata. Tempat kacamata ini lihat. Tempat kacamata ini di mata saya misalnya. Tempat kacamata atau tempat peci kopiah ini di atas kepala saya. Kemudian saya buka. Nah, sekarang tempat kopiah ini di tangan saya. Pindah ini. Kemudian sekarang kita menyamakan antara langit dan bumi. Contohnya ini buminya, kopiah adalah langitnya. Nah, ini sebagaimana
langit dan bumi. Kopia sebagai langitnya, bumi, tangan sebagai buminya. Jadi kopia berada di atas bumi seperti ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bertempat, beristiwa, bersemayam di atas ars sebagaimana saya tidak bilang sebagaimana sebagaimana langit di atas bumi, tapi untuk memudahkan pemikiran mungkin beliau mengajak kita berpikir demikian. Jadi tidak mesti sesuatu yang bertempat itu mesti di atasnya. Nah, tapi kalau tidak di atasnya, kalau tidak pas di atas bumi, misalnya langit tidak pas di atas bumi, berarti dia mengawang misalnya. Apakah peci ini tidak membutuhkan tempat? Memang dia tidak di tangan saya, memang dia tidak di kepala saya, tapi apakah kopia ini tidak membutuhkan tempat? Butuh. Nah, di mana tempatnya? Ya di posisi tempat kopia ini berada. Nah, di mana? Ya di sini tempatnya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita mengatakan Allah itu di atas ars, ya. Allah itu di atas ars, tapi Allah tidak berada pas di atas arsnya. Terus di mananya? Nah, apakah tidak butuh tempat? Kalau kita melogikakan sebagaimana langit dan bumi tadi. Dan itu akan merusak pemahaman, rincu pemahaman demikian. Tidak masuk akal. Nah, maka tidak boleh kita mengatakan sebagaimana makhluk itu katanya menguasai dan Allah juga menguasai. Tapi penguasaan makhluk tidak seperti penguasaan Allah. Terus kenapa tidak kita artikan istiwa Allah bersemayam di atas ars, bertempat di atas ars, sama sebagaimana makhluk yang bertempat, akan tetapi tidak sama sebagaimana makhluk yang bertempat. Sama-sama bertempat tapi tidak sama. Sama-sama menguasai tapi tidak sama, bingung. Tapi kan ada samanya. Ini yang keliru. Jadi manusia itu tidak menguasai. Tidak ada sifat manusia itu menguasai, tidak ada. Kalau saja manusia ini bisa menguasai dirinya misalnya dia kuasa tidak tidur misalnya, melek, tapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala mentidurkan dia. Dia bisa menjaga hartanya misalnya, dia berkuasa untuk menjaga hartanya. Seandainya dia kuasa, tidak ada orang yang kehilangan. Nah, dia bisa menjaga rumahnya, menguasai rumahnya. Tidak ada orang kebanjiran kalau dia menguasai rumahnya. Jadi yang memiliki sifat berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk itu diberi sedikit, digerakkan untuk dapat menguasai, Contohnya apa contohnya ini? Misalnya saya memiliki uang. Saya menguasai uang ini. Nah, yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang menguasai uang itu. Allah yang menggerakkan dia agar uangnya tidak hilang. Begitu cara pemahamannya. Bukan makhluk yang berkuasa, bukan makhluk yang menguasai. Perhatikan, ini ilmu tauhid. Jadi harus hati-hati. Ini baru pernyataan Imam Malik. Imam Malik mengusir orang yang bertanya mengenai Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, kemudian pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.